Hey, yuk lepasin semua beban itu. Hidup ini terlalu indah untuk disimpulin. Aku sakit terus. Lepaskan duka, lara, dan drama yang numpang di bahu dan bikin susah nafasnya. Jangan buru-buru simpulin kamu rusak. Mungkin kamu cuma capek dikit dan kurang peluk sayang. Patahkan penghakiman di kepala, ganti kata gagal dengan lagi belajar. Pilih ceria, pilih yang bikin hati joget, bukan kata-kata yang bikin hidupmu tenggelam sedih banget. Pilih senyum walau pelan, karena ceria itu magnet rejeki dari semesta nan sopan jerah. Tidur sejenak, bangun ceria. Lepaskan kesimpulan, aku lemah begitu aja. Minta sesi BCR, sentuhan lembutnya bikin jiwa bilang, hey, hidupku indah ya. Belajar mencintai diri itu bukan egois, tapi pupuk buat hati tumbuh manis. Gak semua suara di dalam kepala benar. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di Zoom Hidup Ceria. Zoom tempat bukan sekedar tempat belajar, tapi tempat kita pulang ke diri sendiri. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terdahulu, Hidup Ceria adalah sebuah support system yang dibangun oleh Dr. David Avandijaya untuk mempertemukan para pencari kesadaran dengan berbagai kelas dan pendekatan yang mendukung perjalanan untuk bertumbuh. Hidup Ceria hadir melalui website, ada websitenya, Facebook, YouTube, dan berbagai ruang diskusi lainnya seperti Zoom malam ini, agar kesadaran bisa diakses lebih luas, lebih ringan, dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Francisca, biasa dipanggil Siska, yang akan memoderatori kelas malam ini. Saya adalah seorang praktisi Body Communications Resonance, itu sebuah modalitas yang ditemukan dan dibangun oleh Dr. David sendiri. Oke, malam ini kita akan berdiskusi tentang apakah ada kaitannya dengan sakit di tubuh dan juga keberlimpahan uang, rasa aman itu sendiri. Saya juga waktu baca ini, wow, apakah ada hubungannya? Dan mungkin Bapak Ibu yang tertarik ikut malam ini bukan sebuah kebetulan. Pasti ada sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Oke, sebelum itu kita perkenalkan dulu Dokter David. Dokter bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Soalnya ini kayaknya banyak orang-orang baru ini, Dok, yang mungkin ingin mengenal dokter lebih dalam. Silakan, Dokter. Ya, jadi saya yang praktek di bidang estetik, anti-aging, functional medicine, dan juga salah satu praktisi kesadaran dari kecil. Jadi sebelumnya saya menggunakan Access, dan sekarang saya menggunakan PCR. PCR ini rangkuman dari seluruh perjalanan hidupku. Jadi kalau di dalamnya ada nafas, ada cakra, ada meridian, ada segala hal yang dibutuhkan untuk kamu sadar, karena ini adalah bagian dari progres dan perjalananku. Aku menemukan ini itu simple dan mudah karena aku udah ngerasain keseluruhannya. Dan aku ngambilin yang penting-pentingnya sebagai sarana bantu agar kamu dapat lebih mudah untuk kenal dirimu sendiri. Yes. Ya. Dan metode ini, modalitas ini dibuat sangat simpel sehingga kita bisa membaca sendiri apa sih komunikasi dari tubuh kita ini ya, Dok ya? Ya, betul. Oke. Sekarang sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu pernah sakit pinggang yang tidak ketahui kenapa, apa penyebabnya? Bisa raise hand, coba. Saya sendiri pernah nih sakit pinggang, tiba-tiba nggak ada apa-apa kok sakit pinggang. Oke, mungkin ini adalah jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu yang selama ini dicari. Oke, Dokter, boleh kita mulai malam ini? Silahkan. Yuk, Oh, sebelumnya Zoom ini Ayam. adalah diskusi modelnya. Jadi Bapak Ibu boleh langsung bertanya dengan raise hand terlebih dahulu atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Monggo Dokter, silahkan.
Ya, jadi buat teman-teman yang nggak ngerti tentang body atau belum pernah belajar body, di dalam kelas body itu modulnya sekitar 130 halaman. Di bagian terakhir saya lengkapi dengan berbagai panduan bagaimana cara menerjemahkan signal. Jadi kalau kita ada problemnya di area perut bawah, itu adalah anger problem yang ngumpul. Kemudian kalau ada di pinggang, itu adalah decisions yang kamu nggak berani utarakan. Kalau dia pinggangnya agak ke atas, ada di ginjal, berarti kamu berhubungan dengan ketakutan. Nah, seringkali signal-signal begini itu karakternya personal. Jadi memang kalau kamu nggak belajar, kamu nggak punya bukunya, akan sangat sulit untuk kamu memahami badanmu tuh lagi nunjukin apa sih dengan kamu. Karena biasanya cenderung kita sakit pinggang, aduh encok, nih kayaknya keselio otot lah, atau inilah, atau itulah, dan segala macam. Dan kamu muter di situ. Dikopin, nggak ada akhir, dikretekin, nggak ada akhir, di visio, nggak ada akhir, diperiksa lab lebih mendalam, nggak ketemu apa-apa. Terus bingung, lah aku nggak ada sakitnya kok, gitu ya. Padahal body itu bukan nunjukin rasa sakitnya, tapi body itu nunjukin signal yang nggak selesai. Jadi pada saat kita bicara tentang area misalnya, ada area ginjal, ada area spine, ada area C, ada area thorax, ada area lumbal, ada area sakral, sakrum. Jadi sepanjang tulang otot tuh macam-macam, tulang belakang tuh macam-macam komponen tulangnya. Itu pun artinya berbeda-beda. Makanya kalau kita punya uh, problem dengan body, kemudian kamu mau gali ke dalam ada di mana. Misalnya kamu terus bermasalah dengan area organ perempuan, area bawah, area besarnya itu ada di anger. Tapi kalau kita mau cari areanya di seksual organ, itu berhubungan dengan pride, berhubungan dengan shame, berhubungan dengan unworthy atau worthless, dan juga berhubungan dengan jealousy. Jadi pertanyaan selanjutnya akan muncul, kamu dengan relasimu nyembunyiin apa? Karena kalau kamu jujur-jujur dengan relasimu sendiri, kamu nggak ada problem dengan trauma relasimu, nggak mungkin area badan yang menunjukkan signal-signal relasi itu muncul. Jadi nggak akan muncul ada benjolan di payudara, nggak akan mungkin ada kanker di rahim atau kelainan di rahim, atau bahkan yang sesimpel gampang kena penyakit kelamin, itu juga sebetulnya signal, itu sebenarnya tanda. Makanya ketika kita belajar ilmu kesadaran, jangan dipisah-pisah. Kesadaran itu akan selalu bersamaan dengan kesehatan, kesadaran, tubuh fisik, bisnis, dan relasi. Ini akan selalu nyambung jadi satu. Ketika kamu punya kendala untuk receive, ketika setiap kali badanmu masuk dalam posisi siaga, maka nanti munculnya adalah kesulitan untuk receive. Receive dari partner, receive dari bisnis, receive tentang uang, dan receive tentang segalanya. Nah, ketika kita tahu area situ, terus kamu sibuk nguploadin di area teori, clearing, terus kamu nanya, kenapa nggak works? Ya nggak works. Oh, kamu mau bikin roti, tapi kamu nguplok di tepung, kamu nggak pernah ngajak masuk ke oven, kamu nggak pernah ngajak masuk ke mixer, kamu nguplokin di tepung, terus kamu berharap rotinya tiba-tiba mateng jadi. Gimana caranya? Nggak bisa. Makanya pada saat kita belajar kesadaran itu, saya berkali-kali bilang jangan halu. Jangan terjebak di ilusi dan delusimu sendiri. Kesadaran itu tidak bisa dipisahkan dengan fisik, tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan. Jadi normal kalau kamu dari sakit, belajar kesadaran, jadinya sembuh. Ya, kalau dalam agama dibilangnya mujizat Kristus, kalau agamamu Kristen, kalau agamamu Muslim ya mujizat Nabi Muhammad, kalau agamamu Buddha ya mujizat Sang Buddha. Tapi pada dasarnya sama. Kalau kamu aware, kamu tahu makanan mana yang cocok dimakan, gerak mana yang dibutuhkan, pola apa yang dibutuhkan untuk merawat kesehatanmu. Kalau kamu memilih tidak aware,
kamu akan terus makan racun dan kamu akan terus merusak badanmu pelan-pelan sampai akhirnya betul-betul rusak duluan. Ya, coba pikirkan. Penyakit manusia itu cuman ada 4. Virus, jamur, bakteri, parasit. Ya, cuman ada 4 penyebab penyakit. Hipertensi, nggak ada virusnya, nggak ada jamurnya, nggak ada parasitnya, nggak ada bakterinya. Diabetes mellitus, tidak ada 4-4-nya. Rheumatoid arthritis, tidak ada 4-4-nya. Alergi, tidak ada 4-4-nya. Autoimun, tidak ada 4-4-nya. Flu, ada virusnya. Mencret, ada bakterinya. Ya, migrain, pusing, tidak ada 4-4-nya. Makanya ketika kita berhadapan dengan kesehatan, jangan lupa ada banyak area kesehatan yang berurusan dengan kesadaran. Kadang-kadang kita nyangkal, seringkali kita nyangkal, gak mungkin kesadaran berhubungan dengan kesehatan. Lah kamu kalau mau ujian kenapa terpipis-pipis? Katanya nggak berhubungan. Kamu kalau kepergok berbuat salah, kenapa sampai melilit, sampai kepencet-pencet kadang-kadang? Katanya nggak berhubungan. Kalau kamu pernah punya salah, pernah ditangkap polisi, terus ada polisi di pinggir jalan cuma ngeliatin kamu lewat doang, kenapa kamu deg-degan? Kenapa perutmu kayak dicekek? Kenapa dalemanmu kerasa kayak itu menegang sendiri? Yaitu kesadaran. Ya, seringkali kita nggak nyadar di area situ, kita acuhkan area situ sehingga muncul penyakit berkepanjangan di kemudian hari. Jadi kalau kita lihat dari bagian stres ada yang namanya freeze and flight, fight and flight dan freeze. Ketika kamu masuk di flight and fight, badanmu cenderung menegang, kaku, karakternya endorfin kuat, karakternya epinefrin kuat, adrenalin kuat. Ya, jadi badanmu dalam posisi siaga, dalammu pada posisi tegang. Nah, sekarang coba pikir sendiri. Ada orang mau terima duit, ada orang mau kasih duit. Terus kamu terimanya dalam kondisi gini, yuk, mau apa Pak? Mau kasih duit ya ke saya ya? Ada yang mau terima, mau ngasih nggak tuh duitnya? Ini sepele loh, tapi ini akan muncul sehari-hari karena sikapmu pada saat kamu tegang dan sikapmu pada saat kamu rileks itu terbaca orang-orang luar. Gimana caranya bisnismu maju dan gimana caranya bisnismu mundur? Dari attitude. Kalau attitude-mu tegang, cara handling customer-mu jahat, tegang, kaku, kasar, ya akan normal kalau kamunya nyangkut. Tapi kalau kamu bisa sume, bisa ramah, bisa ketawa-ketawa, kamu di posisi relax, kamu bukan di posisi flight and fight, ya kamu nawarin, Bu, mau kopi, Bu? Ya mau lah. Nah kalau nawarnya, Bu, mau kopi? Nggak mau kan? Ya orang gimana mau beli? Sama. Makanya ketika mental kita happy, income naik. Itu wajar. Ya, dealing kamu menyenangkan, gaya kamu menyenangkan, penampilan kamu menyenangkan, pasti kamu looks good. Tapi ketika kamu lagi flight and fight, lagi tegang, lagi berantem, lagi kenceng gitu ya, nggak mungkin kamu looks good. Kamu pasti look tense. Orang yang lagi look tense itu energinya nggak ngundang. Secara alamiah energinya adalah shield, barrier, push. Nggak mau dideketin, nggak mau dimasukin, tidak mau menerima siapapun juga, termasuk uang dan Tuhan. Makanya ketika kita dalam posisi seperti itu, apa yang terjadi? Bisnismu menurun, income-mu terganggu, relasimu terganggu, kamu berdoa seakan-akan kayak nggak dijawab, kamu merengek-merengek dalam doamu, tapi seakan-akan kamu dicuekin. Padahal nggak ada yang cuekin kamu tidak mau dengar. Ya, ini tentang body. Nah, siapa dari antara kalian yang mulai sadar tentang body? Yang mulai nyadar bahwa, oh iya, aku punya problem di sini sehingga kaitannya ada di mana. Karena ini akan nyambung kemana-mana.
Kalau kamu punya problem di area seksual organ, pasti kaitannya ke relasi. Jarang banget kaitannya kemana-mana ya. Saya bacain kalau areanya adalah area seksual organ. Ketika kamu berhubungan dengan survival center atau cakra satu atau sexual organ, maka kondisinya adalah violation related to survival, accident, abuse, violence, rape, impotence, frigidity, dan kemudian first year of life. Jadi nggak tahu tuh, kamu di masa-masa kehidupan awal, kamu dimasukin sugesti apa ya. Kemudian berhubungan dengan pride, shame, unworthy, worthless, jealousy. Berhubungan dengan suppressed anger. Kemudian kalau kita gali lebih dalam ke area pelvis, sexual dysfunction, perversion, sexual identity problem, pleasure phobia, self-expression, hysteria ada di area sini. Kemudian areanya lagi ada di pelvis ginjal. Spine, sexual organ, reproductive organ, self-love, nurture, fertility, emotion, sensuality, exposed, insecure, guilt, neglect, rejecting self, ini paling banyak, powerless, self-acceptance, self-esteem, shame, threaten, victim. Nah, pertanyaannya, kamu sadar nggak sih bahwa badanmu tuh menceritakan segala hal? Kamu sadar nggak sih kalau bodimu tuh ngasih signal? Dan ketika kamu jujur sama signalmu, terus kamu mau apa? Nggak pede itu mau disimpan, mau dibina, atau mau dibinasakan. Problem-problem masa lalumu nih mau digimanain, mau dipupuk sampai berbuah, sampai jadi perkebunan, atau mau dibabat, dibuang. Terserah lo, ini hidupmu, kamu yang ciptakan, kamu yang rangkai, kamu yang susun. Kamu yang tanam, kamu yang panen. Jadi ketika kita nyadar, kamu punya problem. Misalnya ya, kasih berkat nih, punya ginjal cuma 2. Dirusak dua-duanya. Bagus. Apa nih ginjal? Ginjal itu berhubungan dengan ginjal itu apa sih? Kidney. Kidney. Nih. Anxious, rushing, dark, deep issue. Ya, dark, deep issue. Depleted, exhausted, suffering, fear, terror, flight, fight, resilience, guilt, holding on, pressure, purification, regret, blame, security, strength, balance, willpower, personal power. Kidney juga berhubungan dengan kidney. Ini juga berhubungan dengan fear. Fear juga berhubungan dengan kidney. Dan kemudian biasanya kalau sampai parah, pertanyaannya adalah apakah ada konflik di dalamnya tentang kejujuran? Kalau kamu nyembunyiin sesuatu yang nggak jujur dan kamu mempertahankan itu mati-matian, maka kidney bisa memilih untuk disaktif atau mati, off, turn off. Ya. Makanya nggak semuanya penyakit ginjal itu tentang ginjal, nggak semuanya penyakit yang lain itu tentang yang lain. Karena kidney juga bisa berhubungan dengan ngeyelan, ngotot mempertahankan trauma lama. Ya, is a holding on. Ya, kalau di manual di Robbie chart itu kita bisa lihat bahwa kidney itu juga berhubungan dengan holding on, ngotot. Apalagi ya. Kemudian bladder berhubungan dengan ketakutan untuk melepas. Makanya ketika kidney dysfunction atau punya kena sakit ginjal, ginjalnya memilih untuk berhenti, maka 2 organ akan stop.
kidney akan stop, bladder akan stop. Ketika kidney stop, bladder sama stop, maka kamu akan memilih untuk tidak memproses masa lalumu, tapi memilih abai, neglect, kabur, totally benar-benar kabur. Kamu nggak berani ngaku, kamu nggak berani hadepin, kamu nggak berani buka, kamu nggak berani ubah. Kamu hanya memilih menjadi pengecut dirimu yang mau kamu pilih. Dan apakah dengan menghancurkan dua organ ini sudah cukup buat kamu? Kalau belum, tak apa-apa. Masih ada liver, masih ada empedu, masih ada lambung, masih ada usus besar. Usus itu panjang, 32 meter, jadi kamu boleh rusak pelan-pelan satu-satu gitu ya. Jadi dinikmati saja prosesnya. Ada banyak badan kita yang bisa dirusak satu persatu. Dan itu untuk beberapa orang menyenangkan. Tapi untuk saya tidak. Saya lebih milih sehat, happy, berdaya. Wah, seru-seru nih, Dok. Nah, Dok, kadang tuh kita nggak menyadari ya bahwa kita tuh di posisi yang dokter bilang tadi freeze. Iya, Nah, itu dan akhirnya itu sampai ke tahap penyakit yang serius dan gimana caranya supaya nggak sampai ke tahap itu, Dok? jadi ketika kita tahu bahwa kita berhadapan dengan freeze ya, gimana caranya biar kita nggak nyampe di area situ ya latihan. Nah, kadang-kadang kalau dikasih tahu urusan latihan mental management itu, waduh, ngeyelnya setengah mati biasanya. Menyebalkan kalau berurusan dengan orang-orang yang ngeyel ini. Hmm. Jadi saya memilih lewat jalan yang berbeda, ya. Saya memilih untuk menunjukkan area-area di mana kamu bisa lihat sendiri kalau badanmu itu freeze. Jelas? Jadi saya akan menggunakan laboratorium cek untuk nunjukin ke kamu ini loh yang namanya freeze. Nih, saya masukin ke share screen, saya tunjukin yang mana yang namanya freeze, ya. Jadi kalau kamu lagi marah-marah dan segala macamnya, kamu ada di area sini nih, flight and flight. Yang munculnya ya marah, panik, cemas, dan segala macam, ya. Kalau di sini, kamu tuh masih yakin aku mampu. Tapi seringkali ini triggernya tuh nggak selesai-selesai. Dia akhirnya dorong kamu masuk ke dorsal vagal atau masuk di fase I cannot. Nah, ini yang aku bilang freeze. Orang dengan kondisi freeze itu dia masuk di helplessness, depression, numbness, dissociation, dia masuk di shutdown, hopeless, merasa tidak berdaya, tidak berguna, tidak kepengen ngapa-ngapain, tidak mau berkegiatan apapun, mengurung diri di kamar, menutup isolasi diri, menutup pertemuan, persahabatan, ngobrolan dengan siapapun juga. Nah, kalau ini yang terjadi, kamu dalam hatimu, di alam bawah sadarmu, sudah memilih bunuh diri dengan caramu. Ya, kalau bunuh diri, gantung diri, itu kamu taunya dilarang sama Tuhan. Yang kamu nggak tahu, nggak makan pelan-pelan sampai mati pun juga dilarang sama Tuhan. Segala caramu buat bunuh diri, merusak badanmu pelan-pelan sampai mati, itu juga dilarang sama Tuhan. Karena perintahmu adalah nikmati hidupmu, bermainlah, bergembiralah, dan jagalah planet bumi ini. Makanya ketika kita sudah di area dorsal vagal, ya ndak heran kalau kamu freeze. Suruh maju, manteng, bengong. Disuruh bangun, manteng, bengong. Suruh bergerak, manteng, bengong. Orang kalau masih di area simpatetik ini masih gampang. Ya, ini masih flight and fight. Jadi cemas, overreact, berlebihan. Respons orang normal 1, respons dia bisa 10 gitu, berlebihan. Nggak apa-apa. Makanya kenapa ini mesti diperbaikin, segera diperbaikin,
karena ini penting. Pada fase flight and fight, kortisol bisa naik. Ya, kortisol bisa naik. Tapi kalau sudah fase freeze, itu kortisol sudah turun. Jadi ketika di fase freeze ini, hampir selalu kerusakannya adalah kita nggak sadar kalau badan kita damage-nya terlalu parah, sehingga merusak ke sistem-sistem yang lain. Pola gulanya jelek, pola tidurnya jelek, pola lain-lainnya juga jelek. Nah, itu yang membuat kita bisa menggunakan ini sebagai alat bantu untuk menunjukkan kepada kamu, ini loh fasemu. Makanya kita nggak pernah cuma mengandalkan kesadaran kan. Kan saya selalu ajak, yuk, kamu merasa sudah happy, kamu merasa sudah lepas dari stres. Oke, kita buktikan dengan petunjuk badan ya. Karena kalau ditanya, orang sakit pun kalau yang mental, orang yang sakit mental, kalau ditanya, kamu stres ya? 100% jawabnya, enggak, saya enggak stres, dokter yang sakit. Nah, Benar-benar. ya kan? Iya. Ini nanya dokter Lili Tunggal nih, pasien spesialis jiwa juga sama itu. Semua orang sakit jiwa kalau ditanya, Bapak masih waras? Oh, saya waras. Dokter kali ya enggak. Memang gitu ya. Makanya kita periksa by lab. Ketika kita periksa by lab dan kemudian kortisolmu kelihatan normal 13 sampai 18, areanya di sini, kamu bagus, kamu sehat. Ya. Ketika kamu lagi akut stres dan badanmu lagi bertahan mati-matian di fase yang ini atau fase yang ini, jadi yang lolos di atas ini nih. Ini masih normal tapi dia berhasil turun lagi ya. Tinggi tapi berhasil turun lagi. Tapi kadang-kadang tinggi dan berhasil turun dia naik terus. Ini hasil kortisolmu bisa 20-an sampai 23. Nah, ketika dia tinggi-tinggi begini, apa yang terjadi? Tidak ada gejala. Gejalanya enak makan. Makan nikmat, craving makan, lapar sepanjang hari. Jadi ketika kamu lapar sepanjang hari, itu bukan signal badan sehat. Itu signal badan stres. Ya, tidak ada gejala. Gejalanya cuma lapar. Geranyem, pengen makan, pengen nyemil. Tidak ada gejala sama sekali. Ya, tapi ini sudah masuk fase stres awal. Nah, ini bahayanya. Ketika zamannya udah lewat, misalnya kamu kena cerai. Di sini pertengkaran, jeder cerai. Di sini kamu cerai. Ya, kamu pikir dengan cerai problemmu selesai. Mungkin di rumah orangnya tidak ada, mungkin triggernya tidak ada, mungkin hidupmu jadi damai setelah kamu berpisah. Tapi badanmu belum tentu damai setelah kalian berpisah. Apa yang terjadi? Kalau selama dia di sini flight and fight, dia gagal bertahan, ya, dia akan terus masuk turun sampai di area kuning, orange, ya. Area orange ini semua gejala seakan-akan normal. Seakan-akan normal. Kamu udah bisa nafas lagi, kamu sudah bisa tenang lagi, cemasmu sudah berkurang, semua gejala-gejala mentalmu sudah kelihatannya membaik. Tapi ini kortisol turun terus dari yang tadi 23, 8, 10, 8, 4, 3. Yang terjadi kamu drop dari sini sampai sini bisa lebih dari 3 tahun. Makanya ketika kamu sudah punya problem sekarang macam-macam, kamu tuh badannya ada di fase mana? Apakah ada di fase flight and fight, atau kamu ada di fase freeze, atau kamu sudah masuk fase exhausted? Ya, exhausted ada di sini. Ini yang namanya chronic fatigue syndrome. Kalau kamu sudah ada di sini, gejalamu lemas,
alergi tinggi, autoimun, insulin resistance tinggi, kortisol super, sehari-hari males, butuh kopi kalau tidak ada kopi 5 watt, kalau tidak ada kopi otaknya butek, nah itu ada di sini semua ya. Makanya teman-teman yang tertarik dengan energi medicine, yang tertarik dengan stress management, saya sangat menganjurkan yuk tes. Kenapa? Karena kamu nggak tahu kamu di fase mana. Ya syukur-syukur kalau kamu di fase sini, kortisolmu 15, oh aman. Kamu belajar untuk mempertahankan sehatmu di masa depan. Ya, atau kamu datang udah di kondisi seperti ini, jadi kortisolmu dalam tahun pertama dan tahun terakhir itu malah turun. Ya aman, karena ketahuan di awal, oh kamu fase sudah pernah perang nih, tapi kamu tidak berhasil diberesin, badanmu cenderung kurang gizi sama keok pelan-pelan. Itu kalau ketahuan langsung dikasih nutrisi, dari kuning ini dia langsung balik nanti ke sini, bisa. Nah, yang kasihan tuh, kalau sudah lama dicuekin, udah stres, udah rusak, udah hipertensi, udah sakitnya segala macam, udah di sini, angkanya cuma udah 3, udah lemot, udah tell me, udah ngeheng, udah kayak si Pak. Siapa itu yang kalau ngomong delay 5 menit, ya mau diperbaikin bisa, tapi butuh waktu. Nggak semudah itu untuk diperbaikinya, ya. Karena badan dan mental itu dua organ yang berbeda. Dengan latihan, mentalmu cepat banget balik ke sini. Oh, cepat sekali. Paling 2 sesi, 3 sesi, mentalmu udah happy lagi. Long, lega, happy. Ya, tapi badanmu belum tentu. Karena badan nggak bisa cuma pakai energi doang. Badan kita perlu makan, badan kita perlu nutrisi, badan kita perlu stimulasi, dan badan kita perlu new habit yang diberdayakan ulang. Jadi kalau tidak dikasih gizi, tidak dirubah pola makannya, tidak diperbaikin kebutuhan nutrisinya, badanmu nyangkut di slide and slide walaupun mentalmu sudah happy. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi kamu seakan-akan looping. Padahal bukan looping, kamu belum sembuh. Mentalmu membaik, badanmu stuck. Jadi kamu seakan-akan looping di tempat. Balik ke problem yang sama, balik ke problem yang sama, balik ke problem yang sama. Ya, makanya ketika kita sadar di area situ, kamu tahu kamu pernah punya kejadian, yuk periksa badanmu. Karena apa? Dengan kita tahu badan kita, kamu tahu pola makannya mesti dirubah seperti apa, kamu tahu nutrisi badan yang dibutuhkan apa, dan racun buat badanmu apa. Ya, sehingga badanmu bisa dikembalikan lagi ke posisi sehat, dan mentalmu akan sangat mudah terbantu selebihnya. Gimana pun juga, yang namanya mental itu berhubungan dengan pencernaan. Ya, jadi yang namanya inflamasi di pencernaan itu berhubungan dengan stres di mental. Ntar saya cariin gambarnya, mental. Jadi semuanya berhubungan ya dok ya antara Oh, sama ini kan semuanya berhubungan. kita berpikir kan mental health dengan kesehatan ternyata makanan pun juga berpengaruh. Yes. Jadi ketika kamu pola makannya jelek, maka akan secara alamiah badanmu juga akan pimpin kamu ke arah yang jelek lagi. Ya, ini kita bisa lihat ada great gut brain axis. Jadi ada bakteri bagus dan segala macamnya. Dia berhubungan dengan nutrisi, dengan mikrobakteri, dengan gut motility, dengan kemampuan BO, dengan neurotransmitter. Ini hubungan sama otak banget. Dengan cemas, dengan stres dan macam-macamnya. Makanya ketika kita menyepelekan gut dysbiosis, ya, jadi brain and gut barrier itu ada banyak kendala-kendalanya. Wow, keren. Paham ya?
Ya. Makanya aku berkali-kali bilang, nggak bisa. Kamu kalau mau mental management dan kemudian kamu nggak jaga, tidak seindah itu, tidak semudah itu, dan tidak sesederhana itu. Mm, 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 mm. Ya, nih. Jadi pada saat kita banyak makan-makan makanan yang nggak sehat, maka semua makanan yang nggak sehat ini akan bermasalah dan akan jadi problem. Makanya ketika kita memilih untuk hidup, belajar untuk hidup lebih baik, ya mau nggak mau, kamu nggak bisa menyepelekan makanan. Mau nggak mau, makananmu mesti dirubah. Oh, ini artikel berbayar. Dokter sambil cari ini ada pengalaman pertanyaan nih. Sebelum ke dokter Ya, Lili ya dok, sebentar ya ditahan ya dok. ya. Bagaimana jika punggung sakit karena dingin kena angin? Apakah itu sakit fisik atau signal dok? Signal kalau badanmu hormonnya jelek, metabolisme jelek. Jadi kalau kamu kena dingin aja gampang sakit, saran saya periksa mitochondrial dysfunction. Pemeriksaan mitochondrial dysfunction yang paling gampang adalah dengan memeriksakan fungsi hormon tiroid dulu. Jadi nanti kamu periksanya ini, saya tulis di chat ya. FT3, FT4, TSHS, kortisol, Tetap harus dicek ya puasa dok. pakai. Iya. Karena kalau hormonnya jelek, ya tidak heran kalau kamu tiap kali kena dingin sakit. Nah, nggak semua hormon itu bisa bertahan bagus. Kayak kemarin aku rajin makan rumput laut, tiroidku bagus. Terus ini rumput laut sudah habis 2 mingguan yang untuk nutrisi iodin. eh, 2 bulanan kita nggak makan, stop nggak makan. Aku juga ngerasa kok badanku dingin lagi ya gitu. Oh, oh. Ingat nggak yang biasa kita masukin ke spring roll yang rumput laut hijau tebel-tebel? Mm, 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 Nah mm, itu rutin makan itu badanku hangat enak. Semua keluhan tiroid hilang. mm. Ini 2 bulan habis stoknya. Aku belum beli lagi karena rada bosen. Terus ngerasa kok dingin ya. Aku nanya orang di rumah, hari ini dingin nggak? Dingin tapi nggak dingin banget. Tapi buat aku dingin banget. Nah, kita tuh Padahal cenderung, biasanya aku tahan dingin. mm, dok, kita tuh cenderung menormalisasi sesuatu kan, misalnya, aku kena dingin gitu, karena angin, masuk angin gitu. Padahal di Betul, baliknya ada sesuatu yang mungkin perlu kita cermatin ya dok ya. Nah betul. ini juga nih dari Bu Mak- Emily ya. Makanya jangan disepelekan gitu. Karena kaitan badan dengan mental itu ya nyambung banget. Itu namanya gut brain axis. Jadi kalau kamu perutnya dysbiosis, ya mentalmu cemas dan anxiety itu normal. Cemas, anxiety, gangguan tidur, cemas, anxiety, gangguan tidur, craving, cemas, anxiety, gangguan tidur, craving itu normal. Ya itu sehari-harimu, memang perutmu begitu. Oke dok. Ini dari Bu Amelia Ishak nih. Pengalaman saya barusan kena anxiety ke Sinse, dia bilang kidney kurang sehat, seperti sejalan, selaras dengan yang dokter katakan tadi. Yes, yes. Oke, kemudian dari dokter Lili, silahkan dokter dibuka mic-nya untuk pertanyaannya. Dan teman-teman yang lain bisa juga bertanya. Kita masih punya waktu 20. Makanya Halo, makasih Mbak Siska. Iya, sama silakan. Mau tanya, misalkan nih dok ya, saya kan terima pasien, terus saya belum pernah sih cek kortisol dengan insulin yang pagi ya dok. Semisal saya terima pasiennya cemas sekali gitu, terus saya sarankan untuk memeriksa kortisol dengan insulin. Terus itu kira-kira saya follow up-nya berapa lama ya? Misalkan saya hanya menggunakan obat-obat psikiatri, terus terjadi koreksi, kondisinya mulai membaik dan stabil, itu berapa lama baru saya memeriksakan kembali kortisol dan insulinnya dok untuk follow up apakah terjadi kenaikan atau stresornya tertangani dengan baik atau gimana gitu dok. Makasih dok. aku biasa per 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau kortisol terganggu, salah satu obat yang bisa support fungsi kortisol itu ashwagandha dan progesteron. Jadi kalau kortisolnya udah parah dan progesteronnya juga
udah kena, biasanya aku kasih dua-duanya. Tapi kalau cuman kortisol masih di batas 10-an, ashwagandha masih cukup. Kalau udah nyampe 3 atau 5 juga adrenal fatigue itu udah cukup. Itu progesteron mesti disupport. Nah, karena gut brain axis ini nyambung kemana-mana dengan kasus psikiatri, aku sangat menyarankan mereka-mereka yang punya kecenderungan psikiatri problem itu untuk berhenti makan karbohidrat. Kenapa? Karena dysbiosis ini dipupuk banget dengan karbohidrat. Jadi dengan mereka berhenti makan nasi, roti, mie, gula, jadi belajar makan cuma ngegado aja, yang lainnya normal biasa, badannya akan jauh lebih better ketika dia dengan makan penuh karbohidrat. Jadi resiko untuk kambuhannya lebih jarang, besar kemungkinan tahu-tahu sembuh sendiri cuman karena rubah pola makan itu besar. Jadi paling penting yang mesti diupayakan itu dysbiosisnya dikoreksi dulu. Nah, karena dysbiosis ini benernya sangat sulit sekali, dulu kita coba cuma dengan obat jamur, dengan fiber, dengan enzim, tapi resiko kegagalannya hingga 60 ke 70%. Kenapa? Karena ternyata tidak merubah pola makan itu membuat jamur bisa bertahan dengan 1000 caranya. Benar-benar dia bisa survive, dia bisa bertahan. Sehingga akhirnya terpaksa, ya karena aku juga di dysbiosis, aku kendalanya jadi kembung, tapi yang lainnya sudah membaik, cuma tinggal kembung doang. Jadi akhirnya pada saat aku memilih untuk pola makan no karbo, keseluruhannya membaik dengan luar biasa cepat. Jadi terapi anti jamur itu perlu diikuti dengan perubahan asupan karbohidrat dalam pola makan. Ketika dia tidak dikasih makan karbo, pembasmian dysbiosis ini mudah dilakukan, mudah diperbaikin, dan gut inflammation-nya mudah dikoreksi. Makanya alerginya drop, mentalnya membaik, semua pikiran-pikiran gampang cemas tuh hilang dengan sendirinya. Oke dok, ini harus pakai ashwagandha dan progesteron ya? Karena kalau di Iya, psikiatri lebih sering pakai obat psikiatri sih dok. jadi ashwagandha sama progesteron ini masuknya jadi kayak komplementari terapinya. Obat psikiater jangan dirubah-rubah, tetap masuk, tapi nutrisi untuk memperbaiki sistem ashwagandha dan progesteron. Progesteron cuma dipakai kalau dia parah banget di bawah 5 ya dok. Follow up untuk kortisolnya dok. Apakah kalau kondisinya membaik, semisal pasiennya happy gitu, udah tertangani, ya secara garis besar kondisinya bagus, apakah bisa dipakai kortisol dan insulin itu sebagai alat ukur gitu maksudnya? Agak sulit, karena mental sama badan sering nggak nyambung. Seringkali daya tahan mental itu jauh lebih lebar dibandingkan dengan daya tahan fisik. Jadi kalau biasanya aku periksa per 3 bulan. Oke dok. Oke? Ya, oke, makasih dok. Ya. Yuk, sama-sama. Oke, teman-teman Kortisol yang ini lainnya. gampang-gampang sulit ya kalau di pengalamanku ya. Nggak segampang dikasih ashwagandha langsung dia naik gitu, nggak segampang itu. Di pengalamanku ada yang lambat sekali juga ada. Ternyata membaik ketika dia mulai olahraga. Jadi komponen yang membuat kortisol sehat itu banyak, multi axis, dan kalau kita hanya mengandalkan ashwagandha doang, belum tentu itu 100% semuanya ketangkep. Kadang-kadang dikasih ashwagandha doang, dianya masih ngadem, nggak mau olahraga, itu nggak naik. Tapi ada yang dengan ashwagandha, terus dia diajak aktivitas, dia mau, kortisolnya membaik. Jadi nggak semudah 1+1 jadi 2, nggak semudah itu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman yang berhubungan dengan topik malam ini? Atau pertanyaan apapun tentang body, silakan. Masih ada Siapa yang waktu punya 15 benjolan di menit. payudara? Ayo, benjolan di payudara itu berhubungan dengan banyak hal dan hampir selalu relationship. Tuh, ability to self-nourish, overprotective attitude.
Siapa yang protektif dalam relasi? Iya, gimana Ini dok? Catherine ya. Halo Catherine. Hai dok, iya ini aku. Oh ya, sip, semangat ya. Thank you Ini dok. salah satu orang hebat. Kamu udah turun berapa kilo? Eh, udah 5 deh dok. 5. Oh, good, good, good. Semangat ya. Terima kasih. Catherine ini survivor stroke, masih semangatnya luar biasa hebat, dan stroke-nya kalau aku bilang sangat mungkin disembuhkan dengan mental attitude seperti ini. Dia tidak terhentikan dengan stroke, masih nonton konser, masih jalan-jalan, masih keliling Bandung, masih kemana-mana sendirian. Wow, Jadi keren dengan keren. mental kayak begini nih, kalau dia ngikutin polanya bener tuh pasti beres. Karena nggak berat, stroke-nya ringan, cuma dari sikut ke ujung jari dan dari lutut ke ujung jari. Jadi ini gampang. Boleh cerita Dengan nggak dok? mental, Saya, dengan mental begini nih gampang. Mbak Catherine-nya bisa mungkin cerita bersaksi, Cie. Ayo Ah, Kak. aku baru 1,5 minggu kayaknya mulainya deh, atau hampir 2 minggu lah ya gitu. Eh Sebenarnya yang aku rasain selama 2 minggu ini tuh craving gula itu nggak separah kalau aku masih minum gula gitu ya. Karena aku dulu itu setiap hari kopi. Kopi itu harus, dan kalau bisa yang kayak kopi susu pakai gula aren gitu loh Mbak. Jadi masih ini banget. Terus setelah ketemu dokter David tuh aku bener-bener stop, besokannya aku stop gitu. Terus aku butuh yang anget-anget, apalagi minggu lalu kayaknya dingin banget Bandung gitu kan. Ya, Eh, aku masih butuh yang anget-anget, tapi bisa digantiin sama teh atau kopi hitam tuh masih oke gitu. Aku nggak butuh yang kopi latte eh, tanpa gula juga. Oke. betul. Nah, selama ini kan aku masih pakai creamer, masih pakai apa gitu-gitu kan dok gitu. Nah, Hmm. terakhir tuh aku masih kayak kayaknya aku pengen banget nih gitu kan si kopi susu lah gitu. Jadi aku bikin americano pakai susu low fat sama stevia, dan itu sudah nggak apa-apa gitu. Buat aku masih udah oke Itu gitu. juga oke. Stevia oke. Mm-mm. Terus aku kemarin sempat puasa aku udah 22 jam dok. Wah, Jadi keren. Tuh, jadi yang lainnya disuruh puasa PMR udah setahun di grup agak maju-maju, ini 1 minggu maju. Jadi bisa tidak ada bisa. alasan nggak bisa ya. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Ya. Aku aja bisa, oh. Aku ya tukang makan bisa, oh. Bisa. Yang terus kayak untungnya tuh masih aku di sini tuh memang masih sukanya karena aku masih bisa makan sayur dan buah gitu ya buah Ya, tertentu. Karena buat aku dulu aku udah coba yang lain-lain yang bener-bener nggak boleh buah, nggak boleh, hampir kayak karnivor gitu, aku nggak kuat. Karena jangan karnivor. Diet karnivor itu bahaya. Banyak yang malah tambah parah stroke-nya dan cobatan tambah parah karena diet karnivor itu banyak banget lemak jenuhnya. Nggak boleh. ya, ya, ya. Dan ternyata banyak banget apa menu-menu yang bisa kita pilih gitu. Kayak kemarin aku bikin nabe pakai daging slice sama sawi putih gitu ya, disusun-susun, terus udah gitu dikasih dashi stock gitu, terus direbus aja bentar 15 menit. Terus aku kasih chili oil atau irisan cabai gitu, dan enak banget, dan itu fulfilling banget gitu. Karena ada kuahnya gitu kan. Itu enak banget tuh. Cuman sekarang yang aku hadapi adalah aku susah tidur. Susah banget aku tidur. Nggak apa-apa. Jadi Di awal-awal itu bagian dari keto flu karena gula gula harianmu berubah drastis. Jadi oh, oke. susah tidur itu kamu bisa bantu dengan nafas parasimpatis Hmm, hmm, hmm. 38 atau 48. Oke, oke. Ngerti nggak Oke, dok. 38? Tiga tarik, Inhale lama. 3,
Hmm, 8 buang buang. pelan, 8. Kalau bisa lebih panjang boleh, karena buat aku 8 itu pendek. Aku 12 itu standar. Jadi kalau Oke, aku latihan parasimpatis, latihanku pasti 3-12. Jadi oke. masing-masing punya kapasitasnya masing-masing, kamu temuin kapasitasmu. Yang jelas, buang napas lebih panjang daripada inhale itu akan sangat membantu parasimpatis. Oke, oke, oke. Eh, terakhir tuh aku kayaknya makan telur sama oatmeal aja udah cukup gitu, Dok. Dan itu 22 jam tuh udah oke. Masih masih menikmati kok gitu yang kayak malamnya masih berasa kenyang, masih masih gitu. Ya, MCT makan kan? Iya, makan. Tapi itu kayak Ya, awal-awal doang, Dok. Terakhir ini udah kayak udah hampir seminggu kayaknya. Cuma beberapa hari pertama aja kok. Aku ya, nggak memang terlalu itu untuk butuh. masa adaptasi. Nggak, Begitu kayaknya aku badanmu nggak pakai mulai itu masih. bisa makan fat, ya, begitu badanmu mulai bisa makan fat, memang udah nggak terlalu perlu. Oke, oke, oke. Gitu. Mm-mm. Itu sih, Dok. Makanya nanti turunmu Hmm, cepat tuh, bagus nanti. Alhamdulillah. Oke. Nah, Sip. sekarang coba dicari apa yang pernah kamu pilih sehingga kamu memilih mobilisasi sebagai salah satu bentuk yang kamu pilih. Oke, oke. Dulu apa yang kamu pilih yang menciptakan stroke yang kamu dapatin saat ini. Hmm, Oke, oke, Apakah oke. kamu memilih untuk menghentikan dirimu? Apakah kamu memilih untuk tidak berdaya? Kalau kamu ingat ada kalimat atau ada pikiran atau ada ucapan yang dulu kamu pernah lakukan, sekarang cabut, batalin, hancurin. Recall aja pikirannya, recall energinya, dan semua pilihanku yang itu, aku nggak mau lagi, aku cabut, batalin, hancurin, aku mau sembuh total, bergerak total, aku mau mobilisasi tanpa batas. Jadi perjalananmu untuk healing badanmu sendiri itu nanti progresnya kelihatan setiap bulan. Oke? Oke, Dok. Sip. Sip, sip, Thank you sip. ya, Dok. Thank you Mbak Sama-sama. Catherine atas apa Mbak Catherine ceritanya ini malam. mau belajar BCR tapi dia takut gimana tanganku satu nggak jalan. Nah, emang harus pakai tangan. Nggak apa-apa nggak pakai tangan juga. Mbak Catherine di mana domisilinya? Aku di Bandung, Mbak. Oh, di Bandung dekat sama dokter. Ada Bu Enda juga. Bandung mah gampang. Oke, tinggal 7 menit. Mungkin ada last questions, pertanyaan terakhir. Oh, ada Kafri, itu Feli juga tuh. Iya, banyak mah Bandung. Nggak ada pertanyaan terakhir, Pak Yos? Oke, semoga semakin itu ya, semakin sehat Pak Yos. Semoga berani berhenti untuk kabur-kaburan. Nah, loh, masih kabur nggak nih? Kabur dari saya, iya dok, kayaknya dok. Hmm. Oke teman-teman, malam ini mungkin cukup sampai sekian, tinggal 7 menit lagi. Nanti kita ada sebuah grup WhatsApp. Wah, ada pertanyaan terakhir dok. Skoliosis dok. Mungkin Skoliosis bisa gampang ke klinik aja. dijelaskan. Ya, skoliosis gampang ke klinik aja, mentalnya dikoreksi karena skoliosis itu berhubungan dengan mental sedikit tapi non mental lebih banyak. Hmm, Ya, jadi kalau kamu punya skoliosis di usia berapapun, makin muda makin besar possibility untuk kembali pulih dan skoliosis tidak bisa terapi pendek. Skoliosis terapinya bisa tahunan, bisa setahun setengah. Eh, rutin dengan alat seminggu 2 kali, dibantu dengan olahraga postural khusus, dan kemudian mental management dan hormon yang errornya juga mesti diperbaikin. Karena biasanya dia hormon metabolismenya dia bermasalah. Jadi tiroidnya bermasalah, D3K2-nya bermasalah, itu mesti dikoreksi. Kalau nggak dikoreksi, agak gampang. Jadi kalau kamu punya skoliosis, yuk ke klinik, benerin skoliosis itu nggak gampang, tuh kerjaan di bagian akupunktur sehari-hari. Kita mesinnya juga udah punya, dan itu cepat sekali untuk membantu skoliosis lega. Ya,
Jadi kalau terapi skoliosis nggak cukup sama medis doang. Kamu harus latihan olahraga. Jadi nanti ke SPKO, eh, spesialis kedokteran olahraga, dan nanti dicari otot mana yang weak-nya, dan itu spesial dilatih. Nggak bisa enggak itu. Hmm. Semoga menjawab Kak Utami dari Bali nih Kak Utami, kalau nggak salah Ya. ya. Oke dok, kita tutup ya dok. Wah, kalau Bali ya susah ya. Kamu ada di Bali, mesti cari orang Bali yang paham. Jadi mesti cari orang sana yang punya alatnya, dan mesti cari spesialis dokter olahraga yang punya alatnya. Tapi so far, kalau seandainya skoliosisnya masih ringan, hanging itu akan membantu. Kamu tahu hanging nggak? Bergelantung. Hmm. Jadi kamu beli alatnya, ada yang namanya cakar gitu ya, untuk bantu gelantungan, diikat di pergelangan tangan, dia besi gitu, buat ngegantung, jadi tanganmu nggak terlalu capek. Itu sangat membantu. Kalau bisa setiap hari ada luangin waktu 2 menit untuk bergelantung, biar tulangmu agak rileks. Soalnya skoliosis itu macam-macam, jadi kamu bengkoknya di mana. Masing-masing spine itu nyimpen emosionalnya sendiri. Jadi kalau mau dibaca, wah, masa aku membaca 4 halaman? Ayo Kak Utami ke Bandung, ayo kita tunggu. Ayo ambil kelas aja. Jadi kamu bisa cek sendiri, kamu bisa beresin sendiri. Karena kalau emosinya kena, di terapi cuma bergantung atau stretching itu tuh gampang, nggak susah. Dan memang skoliosis meridiannya blockage parah ya. Jadi ya gimana caranya kamu nemu orang yang punya alat yang sama nanti di Bali. Jadi secara fisik dibenerin, secara mental juga dibenerin ya dok ya. Yes, yes. Ya. Karena manifestasinya udah kadung ke fisik. Jadi kamu nggak mungkin hanya mental healing doang terus berharap fisiknya mau rubah gitu. Enggak. Dari fisik, dari mental ke fisik itu perlu 5 tahun. Dari fisik, dari dibalik juga ya perlu waktu segitu. Nah, dia selalu nggak konsisten, jadi nanti nggak ada guna. Mendingan mentalnya dibenerin dengan mental yang tepat, fisiknya dibenerin dengan fisik yang tepat, jadi nanti sinergisnya lebih cepat. Paling setahun setengah kalau rutin tuh langsung beres. Nggak susah itu. Oke, teman-teman yang masih ada pertanyaan, jangan sungkan, klik join di grup WhatsApp. Saya ada di sono, kamu bisa bertanya kapanpun, saya nggak terima private japri, ya. Jadi kalau mau nanya di grup, semuanya free. Ya, free, fasilitasi dari dokter, dan silakan bertanya. Kalau tidak bertanya, dokter juga tidak akan ngomong ya dok ya. Kan Iya. cuma berbagi info. Iya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Masih akan ada lagi Zoom berikutnya hari Selasa untuk sesi body awareness. Untuk berikutnya akan ada tentang cakra meridian ya dok ya. Untuk yes, cakra meridian, dan terakhir baru entitas. Baru entitas. Nah ini adalah 3 rangkaian yang super seru, dan secara kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah satu kesatuan yang membentuk hidup kita saat ini ya dok ya. Betul. Oke, thank you. Saya Francisca dari tim Hidup Ceria, dan juga Dr. David beserta teman-teman di sini, ada Bu Enda juga promotor, kemudian siapa lagi, Teh Santi. Terima kasih sudah hadir, teman-teman juga terima kasih sudah hadir. Saya lihat ada dari Bali, ada dari Makassar, ada dari Bandung, Yogyakarta, semuanya hadir. Mari kita hidup lebih berkesadaran, karena itu mungkin yang selama ini tubuh kita tunggu-tunggu berkesadaran. Oke. Kami dari tim Hidup Ceria juga akan membuat rekaman ini di YouTube. Silahkan, nanti saya akan berikan linknya di info Hidup Ceria di WhatsApp. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih dokter. Sampai jumpa teman-teman di Zoom berikutnya hari Selasa besok. Bye-bye. Sampai minggu depan ya. Jangan siapkan pertanyaan. Yes. Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita,
semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar. Kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan